Cikers, kita sudah lama nih, lama banget, Ya, karena banget lamanya. kita kemarin ada dinas luar. Ya kan? Capek ya? Kopek malah. Jadi ketemu lagi, mudah-mudahan kalian harus kangen sama kita. Iya dong. Ya, karena kita kan selalu sehat. Iya, amin. Coba kalau kita sakit, Wah, gak enak. hanya yang nyumpahin. Nyumpahin apa ya? Untungnya kita sehat terus. Ya nggak? Jadi konten kali ini kita akan ngobrolin tentang apa, bro? Kira-kira apa yang enak ya? Maksud gue, kira-kira yang ya gini aja deh. Pokoknya yang ada di gue, pemikiran gue gitu aja ya. Emang begitu ya. Ya, jadi Kan pemikiran- kadang-kadang kita juga nungguin dari teman-teman ada yang mau diomongin, tapi ada yang mau diobrolin. Ya, jadi apa yang kita obrolin kali ini? Gini nih, kepala, head, Apa head, ya? kepala itu banyak kan? Papler, Kepala, kepala gerbong, kepala lokomotif ya, daerah, kepala daerah, kepala negara, kepala keluarga, keluarga, pokoknya banyak lah. kepala busi. Semuanya itu adalah sebagai Simbol, bukan istilah. simbol, bro. Ngayom, bukan ngayom, apa? Pemimpin ya. Paling depan soalnya dia kan. Nah, tapi kepala tapi kenapa lucu-lucu gini-gini. Antara kepala dengan ibu, antara ayah dengan ibu. Kenapa kota itu dibilang ibu kota? Kenapa nggak bapak kota? Ya, karena ibu itu kan identik yang melahirkan, bro. Wadah ya. Iya, karena ibu kan yang melahirkan. Jadi Merawat ya, menjaga. ada aja satu negara dengan punya ibu kota, punya kota yang menjadi pusat pemerintahnya dinamain ibu kota. Ibu. Artinya ada proses lahir, gitu. Tapi itu cuma ada di Indonesia loh, ibu kota. Kalau di tempat lain enggak. Tempat lain apa namanya? Kapital. Bahasa Indonesianya apa? Kapital itu utama. Ya kan? Capital city. Artinya- Kenapa nggak mother city? Ya nggak gitu lah. Konsepnya nggak gitu bahasa Inggrisnya, bro. Iya. Ya kan, Mother City. Ya kan ceritanya gue yang begonya, lo yang pinter Enggak ya. lah. Kita nggak ada yang bego di sini, bro. Enggak. Pinter. Kadang kita begoin penonton. Iya. Ya, Kita yang ngarahin. jadi kita hari ini ngobrolin kepala negara aja. Kepala negara aja Karena kan deh. Kemarin sempat lagi rame. Seru. Tentang pemilihan di hampir setiap negara. Kepala daerah. Di negara kita kan. Iya. Kepala negara, pemilihan presiden. Kepala negara itu identik dengan presiden, pemimpin suatu negara. Ya. Ya ada yang bentuknya kerajaan, ya raja. Iya. Iya kan? Itu Kalau- bukan kepala negara, itu namanya apa? Apa? Raja. Raja. Iya, karena dia bukan kerajaan, karena jadi sebutnya raja. Raja dan ratu. Ya pokoknya kalau raja ya dia kan kalau zaman dulu raja itu ya dia memimpin Satu wilayah, ya. Tapi masyarakatnya harus benar ngabdi, tapi dia sebaliknya menjaga masyarakatnya. Ya, kalau sifatnya kerajaan itu ada peti, Iya. kan ada setoran sih sifatnya. Iya sih, sama aja sih kalau kita juga ada pajaknya ya. Kalau pajak itu bukan untuk pemimpin, bro. Bukan, Iya, untuk kan? jalannya perputaran di negara itu. Iya. Ya, jadi yang dikumpulin duitnya itu ya untuk operasional si anu. Iya. Si anunya ini Kata lainnya kan yang bayarin mereka itu kan rakyat. Iya, karena ngumpulin uang gitu kan. Iya, uang dari rakyat. Cuma Nah. karena brengsek juga. Nah, kepala negara itu ya hebatnya sih, maksudnya kayak gini. Bisa, tapi itu emang udah suratan sih ya kalau menurut gue ya. Karena kan semua yang sudah terjadi ini sudah pasti, sudah jelas tuh. Si anu bisa jadi, si anu bisa jadi. Even tapi kalau di Indonesia ini belum ya, karena baru 70 tahun merdeka ya. 79 tahun ya. Hampir 80.
Jadi belum lah. Ada yang bisa 2 kali memimpin gitu ya. Kalau ini kemarin Dua kan periode, Amerika ya. nongol lagi tuh. Balik si lagi dia DT ya. si Donald Trump. Donald BH itu. Ya kan. Lucu itu kalau ada dia juga ya. Nah, balik ke kepala negara kita aja. Kita udah berapa banyak orang yang dipimpin kepala negara? Lu seingat lu ada berapa? Yang resmi kan 7. Semua resmi, 8 bro. ya. Nggak, maksud gue kan sebelumnya ada nih. Nah, itu dia. Ya, ada kan sebelum presiden pertama kita ada. Iya kan? Ada. Karena waktu itu bentuknya masih sementara dan serikat ya. RIS. Dan dia juga sebentar kok itu. Iya. Nah, yang untuk resminya kita kalau nggak salah dipimpin sama Soekarno ya. Iya, Bung Karno, presiden pertama kita setelah kemerdekaan kalau nggak salah. Ya kan? Terus, lu inget nggak Lam? Apa? Kepala negara sampai sekarang? Ingat lah, ingat dong. Nomor 2 sebenarnya. Nomor 2, ya Iya. Pak Soeharto. Nomor 5? Nomor 5 habis Pak Soeharto, ya kan? Lu nyusun. Diurut dulu dong. Justru ya gue kan diurut. Kalau dilompat-lompat harus kan, iya dong. Nomor 3. Nomor 3 Pak Habibie. Nomor 4? Nomor 4 kan Ibu Mega. Salah. Oh ini Pak Gus Dur dulu baru Ibu Mega. Iya. Baru Mega. Terus nomor Kebalik ya gue ya. nomor 6? Habis Pak SBY. SBY. Nomor 7? Pak Jokowi. Nomor 8? Wah, Pak Prabowo nih sekarang. Pak Prabowo ya, berarti Iya. sekarang kita baru ya Baru. memimpin negeri Iya. ini gitu kan. Iya. Terus kira-kira kepala negara tuh pusing nggak kerjanya? Pusing, anjing, pusing gila loh. Nggak gampang itu. Pusingnya dari mana? Wah banyak bro, masalahnya itu banyak. Belum masalah internal, belum internalnya dia sendiri, internal negaranya, belum masalah eksternal, belum orang mau intervensi masuk. Banyak kepala, banyak kepentingan. Wah, Mumet gitu, mumet. Wah, Tapi kenapa dia mau jadi kepala negara kalau mumet gitu? mungkin ya tujuan manusia itu kan kita juga Pasti ada nggak kepentingan tahu. dong? Ada lah, pasti. kepentingan ya? Pasti. Ya. Ya mudah-mudahan kan niatnya baik gitu kan. Jadi memang memimpin apa namanya berjalannya roda negara ini gitu kan. Ya. Supaya paling utama kan yang harus diinikan kan masyarakatnya, rakyatnya adil dan makmur sejahtera gitu kan. Nah ya kalau dibilang udah belum, walau alam gue lah, tapi gue tetap sejauh-jauhnya gue pergi ya Indonesia gitu. Iyalah. Kan pernah kita bahas juga KRI. Ya, udah pasti. karena Karena ada diskon. gue merasa ya gue lahir di sini, gue besar di sini gitu kan. Gue bisa begini juga karena keberadaan negara ini. Pasti balik ke kepala negara tadi ya bro ya. Lu bilang kan mumet. Mumet pasti Terus fungsinya menteri buat apa? bantu Bantu presiden untuk menjalankan roda kepemerintahan. biar nggak mumet. Biar dia nggak mikirinnya, kan kalau dia mikirin sendiri semua nggak mungkin. Iya, Jadi maksud- ada menteri ini, menteri anu, menteri Kan anu. biar nggak mumet kan? Biar nggak mau. Iya kan. Iya, Tapi masih mumet ya. pastilah bro. Berarti ada yang salah dong. Gini, berjalannya proses satu itu ya, itu pasti ada, nggak mungkin yang mulus. Ya syukur-syukur mulus, tapi kan ya soalnya apa? Itu melibatkan banyak kepala, melibatkan banyak kepentingan. Belum lagi ya tadi gue bilang ada intervensi dari luar dengan niatan yang kita juga nggak tahu apa dia mau masuk, mau menguasai, mau ini, mau itu, kita juga nggak tahu. Makanya ini, wah itu lapisannya. Belum lagi itu kan urusan luar. Belum lagi yang di dalamnya ini kan organisasi ini nih, kita juga nggak tahu nih manusia-manusianya kan. Tapi menurut lu musuh terbesar dari kepala negara itu dari bangsa asing apa dari dalam lingkungan dia sendiri dong? Kalau gue bilang dari dalam dulu. Dari lingkungannya. Wah iya. Berarti kesimpulannya banyak penjilat juga di situ enggak? Macam-macam men. Macam-macam. Macam-macam, ya, banyak Rolling Stone gitu ya. Banyak. Ya nggak bisa juga kita bilang wah si anu gitu kan. Nggak bisa juga karena kita sendiri juga kecuali nih lo sama gua atau kita berdua
ada di situ, lalu kita tahu, Brad, kenapa sih kok diambil keputusannya begini? Oh itu, lu kayak, gue mendingan main catur deh, daripada gue mikirin itu. Tapi mungkin ya, siapa yang nggak tahu, nggak ada yang tahu juga. Siapa tahu di antara kita berdua, tahu-tahu kita jadi satu pasangan, atau lu atau gue yang jadi pemimpin negara, kita nggak tahu. Iya, bisa juga jadi musuh Ron ya, nantinya. Bisa jadi. Gue tahu-tahu jadi pemimpin, gue gak peduli lagi. Udah Bisa. lupa. Oh bisa. Karena udah masuk ke satu sistem yang baru ya. Dan di situ kan macam-macam. Lu harus dealingnya, wah, nggak gampang itu. Iya. Nggak gampang. Belum lagi tergoda dengan, titik dua kan, kutip nih, digodain gitu. Itu ada kesempatan tuh. Ya jadi maruk gitu kan. Jadi lupa tujuan utamanya apa gitu. Kan bisa itu, manusia namanya juga. Iya. Gitu. Iya kan? Ya. Kayak sekarang nih kepemimpinan Prabowo sekarang yang gue tahu kalau nggak salah pembantunya tuh nambah. Rame. Ya, kayak yang tadinya cuma berapa 30-an apa berapa gue lupa, sekarang jadi 40 sekian. Dipecah lagi. Ya, jadi dibikin spesifik kali ya. Lebih detail. Boleh sih, nggak masalah juga. Ya. Asal yang penting kalau gue bilang asal komitmen gitu kan, profesionalisme, komitmen ya sesuai dengan ininya gitu. Cuma kenapa ya untuk menjadi kepala negara atau pemimpin suatu daerah, kenapa harus masuk partai ya Ron? Nah itu yang gue nggak ngerti tuh. Iya kan, lucu kan? Itu mungkin ya sistem yang udah ditetapkan, kesepakatan. Ini kan semua kesepakatan manusianya. Berarti Iya. deal gitu ya? Deal-dealan, iya. Deal-dealan ya? Karena ya gue nggak tahu ya, itulah gue nggak menguasai ilmu politik juga sih. Sama, gue juga enggak. Kita sebagai orang awam aja Ron. Cuma gue kadang terkaget-kaget lah sebagai rakyat Kok bisa biasa. begini? Kok gitu ya? Apalagi kalau udah urusan pajak itu gue terkaget-kaget. Iya. Iya kan? Urusan pajak sih gue bisa memaklumi karena gini, gue pernah main satu simulasi. Pernah deh gue sebutin dulu. Namanya SimCity. Kalau lu pernah dengar tahun 90-an awalnya. Sekarang udah lebih bagus lagi itu simulasinya. SimCity itu di tahun 90-an itu ternyata digunakan untuk alat tes, anggaplah gitu ya, alat tes mereka yang mau jadi gubernur, yang mau jadi pemimpin daerah lah. Karena di simulasi itu dikasih lahan, kasih duit. Nah lo bangun deh, apa dulu tuh infrastruktur apa dulu yang mau lo bangun? Pertaniannya dulu kah, industrinya kah, rumahnya kah, lalu manusianya bisa dapat dari mana supaya orang datang masuk mau tinggal di situ mau kerja. Nah di situ nanti ada 3 faktor tuh, ada industrial, ada pertanian, satu lagi penduduknya gitu, jumlah penduduk, lalu dihasilkan apa, terus bisa jualan enggak, belum ngomongin tetangga. Iya. Nah di situ main pajak tuh. Main pajak maksudnya untuk apa? Pajak. Akhirnya negara ini dapat duit selain dia jual dari hasil produksi apalah gitu ya. Dia harus mengadakan ya itu tadi itu ngumpulin biaya-biaya dipotong dari sini supaya negara ini dapat duit. Memang dapat loan sih, gue dapat pinjaman nih dari Bank Dunia nih. Tapi di situ ada bunganya, ada ini. Nah, lo bisa nggak ngatur wilayah seluas ini, masyarakatnya sebanyak itu, kemampuan. Terus sampai akhirnya, wah, pendidikan masyarakat gue masih rendah nih. Wah, gue buka sekolah. Pendidikannya mulai meningkat, akhirnya pemikiran mereka bagus, mereka bisa produksi atau menghasilkan sesuatu dari kekayaan alam yang ada, bisa dipakai dalam atau mereka jual keluar. Nah, di situ ada hubungan bilateral ke tetangga-tetangga.
gue punya ini, punya sampah, lu mau beli nggak? Gitu ya, kayak gitu. Itu simulator bagus sih. Tapi kenapa ya Simulator kalau city. gue kan sebagai orang awam bro ya. Kalau gue sebagai orang awam, kalau menurut gue yang orang awam ini, negara atas persetujuan mungkin pemimpin negara mengeluarkan pajak kan gitu, mengeluarkan pajak yang dibebankan ke rakyat. Kenapa ya Indonesia nggak bisa seperti Brunei, terus seperti negara Eropa mana gue lupa yang tidak ada bayar pajak? Betul, ada. Ya kan? Dan kalau secara notabene kita negara-negara tersebut jauh lebih kecil bro. Betul. Daripada Indonesia dan sumber daya alam hasil buminya tuh jauh di bawah kita nomor satu di dunia. Nah, kalau gue bilangnya gini bro, dihitung dari jumlah penduduknya, dihitung dari luas wilayahnya, lalu dihitung dari hasil buminya ini. Nah itu hitungannya nanti ketemu tuh, oh ternyata kalau ini kita ekspor, hasil buminya kita ekspor, pastinya bisa dipakai sendiri atau kita jual. Ini sudah bisa menghidupi, akhirnya masyarakat nggak usah deh, lo nggak usah bayar. Harusnya kan? Bisa. Ya, harusnya. Contohnya gue juga ada baca berita dulu. Pada tahu dong kasus timah ya. Itu katanya kalau nggak dikerjain, dijalankan dengan proporsional, dengan baik sistemnya, penghasilan dari timah itu, kita ini begaji walaupun tidak kerja. Harusnya Setiap kepala yang ada di Indonesia ini, kalau itu dikelola dengan baik, kita begaji, men. berarti dikelolanya nggak dengan baik dong? Ya jelas, kan kasus kan. Oh. Nah itulah maksud gue, ada di sini yang namanya lo sebenarnya niatnya apa sih? Oh enggak maksud gue. Mau ngerjain? Enggak, bukan. Maksud gue gini, omongan lo niatnya apaan sih? Mau ngerjain negara ini kan? Ini ada barang bener bagus, terus lo kerjain, tapi lo makan sendiri atau makan sekelompok doang. Itu dia Ron, maksud gue. Sayang, ini enggak? Sebetulnya gini, kalau gue nih, gue berhayal gue jadi pemimpin. Nah, di situ udah jelas kalau gue ya Ron, kalau gue gitu, kalau gue. Oh iya, kalau Andy. Ya, kalau Andy Marwan, gue jadi seorang pemimpin satu negara. Iya, lo ngapain? Gue cukup berpatokan di agama gue pertama. Oke. Kedua di Pancasila. Ya. Udah itu aja. Pancasila, ya oke. 5 sila itu Keren. aja maksud gue. Betul. Cuma memang karena ini udah kebentuk sistem Ron. Iya. Sistem itu yang dari zaman mungkin presiden di awal atau sebelumnya. Jadi budaya ya. Nah, kayak gitu. Ya. Ya, berbisnis, gue nggak tahu ya, gitu gue nggak tahu. Cuma gue agak tersentil dari omongan Menteri Keuangan sih, gitu loh. Oh, ya apaan itu tuh? viral itu kemarin soal kalau nggak salah Menteri Keuangan kita siapa ya? Masih kan? Sri Mulyono apa siapa tuh ya kan? Nah, dia bilang apabila rakyat tidak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia. Itu buat gue pernyataan apa gitu? Oh iya. Gini, maksud gue dari setahu gue ya, dari pemimpin negara dan turunannya termasuk polisi, TNI itu yang gaji rakyat kan? Iya. Ya kan? Kok dia berani menyatakan itu? Gitu. Makanya gue dari tadi ngomongin soal pajak gitu loh. Iya. Nah, gue berharap dengan presiden sekarang berpatokan itu aja, agamamu apa, jalankan kelima sila di Pancasila, udah itu aja. Iya. Harus berani. Iya. Prabowo itu harus berani. Karena kapan lagi lah kita memperbaiki. Itu dia. Kapan lagi lah. Minimal ada kenaikan yang nyata gitu. Menurunnya tingkat kemiskinan, menaiknya kemakmuran. Iya. Baru begini. Tapi emang itu semuanya mental sih bro. Sih mental. Karena memang kalau ditelusuri secara sejarah kita memang salah dijajah sih. Itu berpengaruh Ron. Gitu loh. Karena kita di zaman penjajahan itu dibikin bodoh kan, dikriminalisasi. Masalah ekonomi, masuk otak, bikin bodoh. Mentalnya dirusak. Betul. Jadi contoh yang gua alami lagi adalah gua pernah hidup di negara lain ya.
negara industri. Gue kerja loh itu. Oh. Gue kerja di situ. Gue sempat kerja, walaupun sebagai mahasiswa gue sempat kerja. Ternyata waktu gue kerja itu banyak yang dipotong. Gue nggak tahu itu. Bukan nggak tahu, tapi jumlahnya itu gue nggak peduli lah. Yeah. Yang penting gue terima cash aja kan. Yeah. Take home pay gue berapa udah. Tapi ternyata setelah sekian tahun itu ada dana yang dikumpulkan. Dan hebatnya, itu bisa gue tarik bro. Setelah sekian lama, jadi gue pulang itu 98, gue narik itu 2018. Bisa ditarik kan? Itu gue tarik. Gitu. Yang ngurusin teman gue yang di sana. Gitu. Iya. Artinya, itu ada hak dan kewajiban kan? Iya, kalau di negara-negara maju gue tahu soal itu sih memang. Nah, gue punya sepupu kerja di Amerika nih, Ron. Ya kan, kerja di Amerika. Dan dia sudah tidak diperpanjang di perusahaan di Amerika sana. Ya kan. Tapi gue nggak ngerti nih aturan di Amerika atau dengan agent di sininya bermain. Karena kalau dia sudah tidak diperpanjang, dia dapat duit seperti lu tadi. Ya harusnya. Ya. Nah, tapi dari pihak Amerika dibalikin, lo tanya agent lo, dan ini udah berjalan setahun lebih bro. Gitu. Oh, ada deal-dealan. Iya, karena udah nggak dipakai, jadi dia mau minta duit dia nggak, udah hilang gitu aja. Gue mendingan pakai orang baru daripada gue bayar dia, mungkin gitu. Apa pesangon lah ya. Iya. Bisa. Ya, balik ke kepala negara tadi ya memang orang yang untuk mengatur negara ini semuanya untuk menjadi kasihan loh itu sebenarnya. Ya menjadi sedikit lebih baik, bukan menjadi lebih baik ya, sedikit lebih baik, karena seorang kepala negara itu harus merubah sistem yang sudah berjalan sekarang. Kalau dia berani melakukan itu, insya Allah rakyat kita makmur gitu. Soalnya nggak usah jauh-jauh ke Papua, ke Sumatera atau daerah lain. Di Pulau Jawa sendiri, tingkat kemiskinan paling besar tuh ada di Pulau Jawa, bro. Iya. Yang notabene Pulau Jawa itu pulau yang sudah kejangkau. Dan terbanyak populasi ya. Dan ibu kota pun ada di Pulau Jawa. Tapi tingkat kemiskinannya paling tinggi di situ. Makanya, ya gue nggak ngerti lah ya. Karena kita kan nggak berpolitik. Cuma gue sebagai rakyat biasa, gue cuma berharap ya, sebagai kepala negara, mau tahu diri gitu aja. Maksud gue dia bisa lah, harusnya bisa. Dia dipilih oleh rakyat, jadi otomatis rakyat yang jadi bosnya. Iya. Jangan dibalik. Maksudnya bukan ini. Justru harusnya menurut pemikiran gue, pemerintah ini justru melayani masyarakat harusnya. Oh iya. Masyarakat yang dilayani. Tapi masyarakatnya juga sebaik-baiknya adalah yang ada kontribusi nih, gue juga bisa apa nih? Karena kadang-kadang gini, ada orang yang punya keahlian, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada kesempatan. Nah itu lain lagi kan ceritanya ya. Tapi ya sebenarnya gini, maksud gue gini, Indonesia ini sangat kaya, mau itu dari alamnya, mau itu dari manusianya. Tapi kenapa kita masih bergantung? Nah itu kan akhirnya di sini ada politik ya kalau gue bilang. Itu tadi Ron. Dimainin gitu loh. Karena itu sudah berjalan puluhan tahun kan. Dari mungkin sebelum presiden kita sekarang sudah berjalan. Cuma gue nggak etis kan kalau gue bercerita. Ada satu cerita yang nggak perlu tutupin lah kalau di Indonesia ini terlalu banyak setoran-setoran gitu kan. Iya. Ya itu ada kepentingan-kepentingan yang sebenarnya. Makanya begitu ada pemilihan pemimpin negara atau kepala daerah, jadinya itu buat gue lucu bro. Jadinya nggak pure memilih karena gitu ya. Kepentingan pribadi di situ. Ada langkah-langkah, kelompok dan pribadi. Ada langkah-langkah yang menurut gue edan gitu. Maksudnya kalau itu di manage benar, terus lo sesuai dengan sistem yang istilahnya melihat kiri kanan, atas bawah, bukan hanya melihat diri sendiri gitu kan. Rakyat lah terutama. Iya kan, melihat kiri kanan atas bawah itu semua kan. Jadi untungnya bro, gue nggak jadi pemimpin. Mungkin gue arogan bukan dengan rakyat. Kalau gue dengan anak buah gue arogan. Lu daerah sini nggak benar, apa sih bagian apa ini? Lu gue pecat. Gitu, karena nggak makmur daerah sini untuk di bidang pertanian misalnya atau ekonomi. Kalau gue begitu bro. Gitu. Cuma ya nggak tahu lah ya.
gua akan salut kalau ada pemimpin negara yang bisa ngerombak sistem yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ini. Karena di situ ada kepentingan. Makanya gua di pemilihan kepala negara, gue milih, cuma menjadi dagelan buat gua gitu. Jadi seperti ini ya. Iya. Seperti antara penting nggak penting. Iya. Padahal penting itu. Penting. Rakyat itu kan akan menentukan siapa pemimpin negaranya. Tapi yang gesit sekitarannya. Iya. Gue ngerti. Ya kan, jadi balik kepala negara ya. Kita sih kakak Kiki cuma berdoa mudah-mudahan bisa jauh lebih baik segalanya. Gitu iya, amin. Sebelum-sebelumnya, dan menjalankannya dengan amanah. Pasti, amin. Gitu. Amanah sesuai agamamu dan jalankan tuh. Yang pasti sih ya harapannya itu tadi dari presiden yang kesekian dan seterusnya, mudah-mudahan ya kita hidupnya akan meningkat ya. Iya. Mungkin anak cucu kita ya, Itu dia. Terus gitu. Makanya memang kita nggak mau ngobrolin soal politik. Kenapa? Karena politik itu jahat. Ya. Politik itu mengalahkan segalanya kejahatan di dunia. Itu. Padahal kalau kita mau berpolitik tapi dengan hati bersih, mungkin beda cerita kan. Iya. Ya? Sulit sih, sulit. Hati bersih, makanya itu hati harus bersih. Jadi simpulannya gimana, Bro? Simpulannya adalah kepala negara mempunyai tanggung jawab besar, ya. Tapi itu mulia banget sih kalau gue bilang. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Karena dia memikul beban. Kalau jalannya benar. Iya, mulia betul. Kalau jalannya benar. Kalau jalannya benar. Kalau jalannya nggak benar ya mulia juga. Tapi kan ada resiko. Mulai itu bukan mulia, mulai. Gitu. Tapi ada resikonya. Ya resikonya ya di sana, di atas. Lo alami aja nanti sendiri, gitu kan? Di atas kumpul ya tuh, gitu. Ya, pokoknya nggak mudah itu. Nggak mudah sebenarnya. Sulit sekali. Tapi, nah kalau gue pribadi ngambil kesimpulan ini dengan dengan membersihkan hati tadi sih. Ya. Dengan lo bersihin hati, otomatis pemikiran lo juga lempeng. Ya. Tujuannya hanya satu, yaitu kembali kepadanya. Ya. Tak ada lain. Kalau dari gue sih poinnya gini aja, kepala negara ingatlah gitu sama rakyat, udah itu aja. Iya. Ya kan? Itu pikulannya itu. Iya. Makanya gue bilang ingat sama rakyat. Iya. Dia memikul beban harus memikirkan rakyat. Tapi kalau dia nggak ingat repot, makanya ingat. Ya, jadi sorry konten kita kali ini bukan sosokan menilai kepemimpinan kepala negara, bukan. Atau apapun turunannya, enggak. Ya, kita cuma ngobrolin aja obrolan. Kebetulan obrolan kita nih di situ. Iya. Ya, jadi bodo amat kalian tersinggung juga, kita peduli, ya kan. Yang penting kita juga. Emang kita nyinggung? Kagak. Iya kan bodo amat, gue bilang. Kalau kita bodo amat, yang penting kita siapapun presidennya kita pasti dukung. Iya dong aja, pasti. Iyalah. Oke, Bro. Oke. Kickers, ya. Tetap tonton kami. Ya. Kalau bisa kita ada interaksi nih, ngobrol di komen, nggak apa-apa, ya nggak? Iya, nggak usah minder. Karena setiap konten itu dia punya ini sendiri-sendiri sih. Iya, gitu. punya menu-menu sendiri. Makanya jangan minder sama kami. Iya nggak? Terus ya udah pasti subscribe, komen, ya di like. Iya, like. Gitu. Kalaupun nggak di like ya di komen. Kenapa nggak di like? Oh berarti nggak enak. Konten lo gini, wah cakep. Lalu di share aja. Bagi-bagi buat mereka yang jauh di sana nggak tahu mungkin kami ini ada. Siapa tahu nanti kami udah nggak ada. Iya. Yang penting ninggalin kenangan, yang pasti sih itu, ya. Betul. Ninggalin kenangan. Hari ini gue ketemu Andy, konten kita gue bilang gitu. Konten kita. Oke. Oke deh, Bro. Terima kasih. Terima kasih buat Kicker. selalu setia nonton. Yes. Kakak Kikik. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.